Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Sari dari kelas 3 di AKF, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi perusahaan bab 2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah karakteristik misi, yang kedua adalah komponen misi, yang ketiga adalah contoh visi dan misi perusahaan. Yang pertama adalah karakter misi. Di karakter misi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah deklarasi sikap dan pandangan, yang kedua adalah orientasi pelanggan, yang ketiga adalah deklarasi kebijakan sosial. Yang pertama adalah deklarasi sikap dan pandangan. Pernyataan visi dan misi lebih dari sekadar pernyataan detail spesifik. Pernyataan visi dan misi merupakan deklarasi sikap dan pandangan. Pernyataan visi dan misi biasanya mencakup yang luas. Alasannya yang pertama adalah pernyataan visi dan misi yang baik memungkinkan penciptaan dan pertimbangan beragam tujuan dari strategi alternatif tanpa kemudian menghambat kreativitas manajemen. Yang kedua adalah pernyataan visi misi perlu luas agar dapat secara efektif merekonsiliasi perbedaan di kalangan dan menarik bagi para pemangku kepentingan, individu dan kelompok yang memiliki kepentingan atau tuntutan khusus pada perusahaan seperti karyawan, manajer, pemegang saham, direksi, konsumen, pemasok, pemerintah, serikat, buruh, dan lain-lain. Yang kedua adalah orientasi pelanggan. Sebuah pernyataan misi yang baik mendeskripsikan maksud konsumen, produk atau jasa, filosofi, pasar, dan teknologi dasar suatu organisasi. Menurut Frank McGuinness, pernyataan misi seharusnya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan apa suatu organisasi tersebut dan apa yang dicita-citakannya. Yang kedua adalah cukup spesifik sehingga tidak memasukkan bisnis tertentu sekaligus cukup luas sehingga memungkinkan pertumbuhan yang kreatif. Yang ketiga adalah membedakan suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang keempat adalah berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi baik aktivitas masa kini maupun prospektif. Yang terakhir adalah diungkapkan secara cukup jelas agar dipahami secara luas di seluruh lapisan organisasi. Selanjutnya adalah deklarasi kebijakan sosial. Kebijakan sosial mempengaruhi pengembangan misi suatu perusahaan. Kebijakan sosial secara langsung mempengaruhi pelanggan, produk, pasar, teknologi, profitabilitas, dan citra perusahaan. Kebijakan sosial harus diintegrasikan dengan strategi pengembangan perusahaan yang dapat dilihat dari misi perusahaan. Yang kedua adalah saya akan membahas tentang komponen misi. Yang pertama adalah komponen customer. Secara eksplisit, misi harus menyebutkan siapa yang akan menjadi pelanggan bagi produk perusahaan. Yang kedua adalah komponen misi adalah produk or service. Produk or service ini dalam hal ini secara spesifik perusahaan baru menyebutkan produk atau jasa apa saja yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah komponen market. Pernyataan ini menjelaskan di pasar mana produk perusahaan akan bersaing dengan produk yang akan dihasilkan oleh pesaing. Yang keempat adalah teknologi pernyataan misi. Pernyataan misi menyebutkan arah pengembangan teknologi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima adalah concern of survival, growth, and profitability. Dalam hal ini, pernyataan misi menunjukkan secara jelas komitmen perusahaan, kemampuan untuk menghasilkan laba profitabilitas. Selanjutnya, komponen misi yaitu filosofi. Misi yang akan menjelaskan kepercayaan, yaitu belief, nilai value, inspirasi, dan prioritas etis dan perusahaan. Selanjutnya komponen misi self-concept. Self-concept ini misi akan menjelaskan apa yang akan menjadi kompetensi unggulan atau yang bisa disebut distrik kompetensi dari perusahaan dibandingkan pesaingnya. Yang terakhir adalah concern for employees. Dalam hal ini,
Dalam hal ini, pernyataan misi akan menunjukkan apakah karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Yang ketiga adalah contoh visi dan misi. Sebelumnya, saya akan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah profil, visi, dan misi. Profil perusahaan dari Gudang Garam ini adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur, sehingga hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara. Sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi, produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek klobot, sigaret kretek linting tangan, hingga sigaret kretek linting mesin. Bagi Anda penikmat kretek, komitmen kami adalah memberikan pengalaman tak terganti dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas. Nah, visi dan misi Gudang Garam ini, misinya adalah yang pertama adalah kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua adalah kerja keras, kuat, sehat, dan bermain dan prasyarat kesuksesan. Yang ketiga adalah kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerja sama dengan orang lain. Yang keempat adalah karyawan adalah mitra usaha yang utama. Visinya adalah menjadi perusahaan yang terkemuka, kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.